Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat sore semuanya. Senang sekali kita hari ini spesial akan berada di 1 jam ke depan dalam talk show Refleksi 21 tahun Provinsi Banten, dan kita akan membahas tema yang sangat menarik. Ini sesuai dengan spirit dari pemerintah Provinsi Banten, yakni bangkit dari pandemi wujudkan masyarakat sejahtera. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin 4 Oktober 2021 kita sama-sama merayakan hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 tahun. Tentunya rapat paripurna istimewa juga sudah digelar dan banyak juga capaian-capaian yang sudah diraih oleh pemerintah Provinsi Banten. Meskipun memang pemirsa dilanda pandemi pada tahun 2020 dan juga angka pertumbuhan ekonomi juga ini sempat minus, namun di tahun 2021 Provinsi Banten melejit dan juga berhasil memulihkan perekonomian masyarakatnya di angka 8,95%. Ini rata-rata angka nasional begitu. Lalu kita akan membahas tema kita di hari ini sesuai dengan spirit tema di Momentum HUT Banten, Banten Sehat, Ekonomi Kuat. Senang sekali pemirsa, nanti di segmen selanjutnya Anda juga boleh berkomentar dan juga memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Sultan TV. Dan jangan lupa untuk memfollow seluruh media sosial kita, dan tayangan kita juga sekarang bisa disaksikan melalui TV satelit Ninmedia di channel 026. Nanti di segmen 3 Anda boleh langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu telah hadir di studio Sultan TV. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya selaku Ketua Umum KB Bakor Banten. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, dan assalamualaikum buat para pemirsa. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih juga. Baik, terima kasih Pak Ali sudah hadir, dan narasumber kita yang kedua sudah kedatangan juga Ketua DPR Provinsi Banten, Bapak Andra Soni. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak ya, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir dan datang ya ke studio Sultan TV di tengah kesibukannya. Dan narasumber kita yang ketiga saya perkenalkan ada Bapak Dr. Haji Muhtarom MMAKCA selaku PLT Sekda Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak? Alhamdulillah. Aktivitas lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat ya. Assalamualaikum semua kepada pemirsa Sultan TV. Ya, baik. Dan kita semua insya Allah ini sudah divaksin semua ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Dan ini sudah menepati prokes ketat COVID-19. Baik ya. Saya mau mulai ke Pak Ali dulu nih terlebih dahulu. Baik. Ya. Nanti mungkin bisa disambung juga tanggapan dari Pak Ketua dan juga dari Bapak PLT Sekda. Pak Ali, seperti apa sih Pak melihat ini sebagai saksi sejarah dan juga orang tua kita juga nih Pak Ali, bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten di 5 tahun terakhir ini? Tapi ditahan dulu ya Pak ya, nanti kita akan jawab usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa dalam Refleksi 21 tahun Provinsi Banten.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam Refleksi Banten ke-21 tahun bangkit dari pandemi wujudkan masyarakat sejahtera. Sebelum nanti kita membahas tema yang lebih dalam lagi, saya ulangi nih kepada Pak Ali nih selaku orang tua kita dan juga tokoh pendiri Provinsi Banten ya, salah seorang tokoh pendiri Banten, orang tua kita juga. Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pembangunan Provinsi Banten di 5 tahun terakhir ini, Pak? Seperti apa? Baik, saya izin buka masker dulu. Boleh. Ya. Terima kasih dia. Jadi para pemirsa Sultan TV yang berbahagia. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah ketika suatu pemerintahan, terutama yang daerah otonom baru, itu pertama adalah memahami nggak suasana kebatinan atau tujuan pembentukan sebuah daerah otonom. Nah, katakanlah Provinsi Banten. Kalau saya bicara pemerintah itu ada dua, ya. Jadi bukan hanya gubernur, wakil gubernur, tapi bersama dengan DPRD. Itu karena undang-undangnya mengatakan begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ada keinginan politik nggak atau political will nggak untuk membangun daerah. Nah, ada yang bisa memahami suasana kebatinan itu, atau dia memahami tujuan pembentukan sebuah daerah otonom, tapi dia tidak berkena atau kurang tidak ada kemauan politik. Nah, jadi atau ada kemauan politik tapi kurang memahami, jadi akhirnya acak-acakan ininya kurang bagus hasilnya. Oleh karena itu dua hal itu. Nah, dalam konteks Provinsi Banten setelah 21 tahun ini ada kemajuan yang luar biasa, terutama pada 5 tahun terakhir. Saya harus jujur mengatakan itu, ya. Kenapa? Karena saya mengikuti sejak awal. Bukan hanya ikut memproses pendirian provinsi, tapi kami mengikuti jalannya proses bagaimana memahami tujuan pembentukan Provinsi Banten itu ada hasilnya nggak? Ya. Gitu. Nah, kemarin saya menyampaikan setidaknya ada 3 hal ya dari konteks pembentukan Provinsi Banten itu. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan kejayaan Banten, ya. Dulu kan waktu zaman eranya dulu itu kejayaan Banten, tapi itu pada masanya. Ya. Kita ingin kembalikan pada masa ini. Jadi itu beda ininya. Jadi misalnya dalam konteks bendungan Tasikardi, ya arealnya cuma segitu, karena memang cuma kebutuhannya segitu. Tapi dia menjadi ikon provinsi dan itu internasional. Nah, ini diganti dengan kita membangun Sindang Heula sama Karian misalnya. Ya. Itu wujudnya kayak gitu. Itu simbol. Yang kedua, misalnya sektor, karena dulu kan lebih core bisnisnya itu ke sektor kelautan, maka yang ditopang adalah pelabuhan. Nah, dulu ada pelabuhan internasional di Karangantu itu, ya, yang di Banten lama. Nah, ini wujudnya kita ingin kembalikan dengan pelabuhan Bojonegara. Nah, itu pelabuhan internasional. Nah, itu kalau itu terbentuk, itu multiplier efeknya itu luar biasa. Bahkan saya ingin menjamin mengatakan kalau ini dibangun dan 11 tahap itu diselesaikan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita berkeinginan untuk melakukan jembatan penyeberangan dari Merak ke Bakahuni yang uangnya itu tidak sedikit. Katakanlah misalnya waktu zaman Bu Atut itu 107 triliun, itu gak gampang cari uang itu. Tapi kalau itu dipakai, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kebutuhan penyeberangan sangat tinggi, maka kita tidak perlu lagi cari uang. Investor akan berebut untuk mencari menanamkan investasinya, karena orang dagang itu kan bagaimana uangnya cepat kembali. Ya. Jadi kalau umpamanya ininya intensitasnya tinggi, maka investor itu akan cepat berebut dan gampang mencari uang 100,7 triliun dan akan kembalinya akan cepat. Nah, itulah kemudian kenapa saya selalu dalam setiap pertemuan itu hal ini harus dilakukan, karena ini sebenarnya akan memiliki multiple efek yang efek domino ya, bukan. Jadi manfaatnya itu banyak. Contoh yang kecil misalnya, sederhana. Di areal itu sementara ini dia banyak yang penganggur. Tapi begitu ada pelabuhan, si karyawan pelabuhan dia butuh makan. Jadi si daerah situ orang yang asalnya tidak ada kerjaan, dia cari jualan nasi atau apa. Itu artinya ada manfaatnya. Itu dalam hal yang kecil sekali. Dalam hal yang besar itu efeknya lebih besar. Yang kedua adalah dalam konteks infrastruktur,
pemerintah pusat misalnya itu memberikan sejak awal bahwa keinginan kami untuk membentuk Provinsi Banten ini bukan hanya itu mengembalikan, tetapi ingin juga salah satunya itu mensejajarkan wilayah utara dengan selatan, ya, wilayah utara selatan. Nah, karena wilayah utara itu relatif, ya, saya tidak mengatakan lebih maju, tetapi relatif maju daripada yang selatan, maka yang selatan ini harus ditopang untuk sama. Dari konsepsi ini, pemerintah pusat mendorong. Maka dibuatlah sarana untuk tol. Itu dalam konteks penyeimbangan. Lalu kemudian terakhir dengan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 akan dibuat kota satelit di Maja. Itu dalam rangka penyeimbangan. Bahkan waktu dulu 93 sebelum saya memprakarya pembentukan Provinsi Banten, kan kebetulan saya staf khususnya Menteri Perhubungan Pak Haryanto Dhanitirto, yang kemudian kita tunjuk Bojonegara. Kita buat pulangnya kan pakai tol waktu itu. Nah, tol saya mengatakan sama beliau, ini suatu saat ini akan overload, terutama Tangerang ke Jakarta. Terus alternatifnya double track, rel ganda, kanan kirinya itu tol. Nah, kemarin saya konfirmasi sama gubernur, itu akan dilakukan. Artinya bahwa ini blueprint. Apa yang dulu sudah dibuat itu blueprint. Pemerintah sekarang tinggal melanjutkan. Kalau ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya di stop, tapi tidak dibatalkan. Nah, ini pernah saya harus jujur mengatakan waktu zaman Menteri Perhubungannya Pak Hatta Rajasa, beliau mengatakan, saya masih di DPR, Li, itu Bojonegara di stop. Saya bilang nggak bisa, karena itu blueprint. Nggak ada uangnya, di stop dulu, nanti ditunda, nanti kalau ada uangnya itu. Maka kemudian saya lapor sama Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, ditunjuklah kemudian sahabat saya Pasca Sujeta untuk jadi Menteri Perencanaan, ditugaskan cari uang. Akhirnya dapat dari Jepang. Tapi kenapa mandek? Nah, ini yang saya tidak tahu. Karena ini kan urusan pemerintah daerah. Itu kan komunikasi politik, artinya bahwa silaturahminya barangkali yang kurang. Jadi kalau komunikasinya atau silaturahmi, kalau sekarang kan istilah kerennya lobby. Jadi lobby tingkat tinggi. Nah, kalau saya bahasa sederhananya silaturahmi. Silaturahminya itu kurang. Nah, ini yang saya mengatakan, saya bukan mengagungkan gubernur yang sekarang. Tapi kemampuan lobby silaturahmi beliau ada. Sehingga kemudian waktu besoknya itu mau hari ulang tahun kan, saya kemudian silaturahmi sama beliau, saya cek itu, dan beliau mengatakan itu Bojonegara akan dilanjutkan, dan saya cek kepada Dirut Pelindo juga begitu. Nah, ini juga rel ganda akan dilanjutkan, kanan kirinya akan dicoba. Artinya bahwa kembali kepada pertanyaan, ada beberapa kemajuan, tetapi juga masih ada yang belum. Jadi kalau kita menilai kepuasan, belum puas, kan gitu. Tetapi sudah dilaksanakan. Oke, nanti PR-PR dan kekurangannya nanti bisa dikupas kembali gitu ya, Baik. Pak Ali ya. Terima Nanti kasih. ke Pak Ketua DPRD dulu, Pak Andra. Tadi ini secara tersirat Pak Ali juga ini memuji ya, memuji artinya dalam artian kinerja pemerintah Provinsi Banten tidak hanya gubernur dan wakil gubernur, tapi juga ini kerja keras DPRD. DPRD juga. Silakan Pak, ada tanggapan. Ya, betul yang disampaikan oleh senior kita Pak Ali Yahya. Sebagai pendiri Provinsi Banten, beliau sadar dan pasti memiliki sejarah yang lebih. Kalau saya ini kan mendengar, membaca, dan kemudian 8 tahun terakhir selalu mendengarkan risalah dibacakan. Jadi 8 tahun terakhir saya mendengarkan risalah bercerita tentang bagaimana proses keinginan dan segala macam dari masyarakat Banten sejak tahun 50-an untuk menjadi daerah otonom ya, bukan negara ya. Bukan, daerah otonom. Sehingga masih di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai pemerintahan provinsi itu merupakan merupakan perwakilan pemerintah pusat. Ya. Jadi pembangunan itu tidak bisa berdiri sendiri. Pembangunan itu ditopang oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah Provinsi Banten, dan tentunya didukung juga oleh pemerintah kabupaten kota. Karena sebagai perwakilan tentunya pemerintah Provinsi Banten itu harus bisa bersaling berkoordinasi yang tadi disampaikan. Nah, terkait dengan pencapaian, ya kita harus jujur, 21 tahun Provinsi Banten berdiri tentu ada pencapaiannya. Sederhana saya bisa gambarkan. Awalnya kantor DPRD itu numpang di satu tempat lah, ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian sudah ada gedung DPRD-nya. Tadinya kita nggak punya rumah sakit, sekarang kita sudah punya rumah sakit, dan alhamdulillah RPJMD kita juga mengamanatkan untuk bisa punya rumah sakit 8 lantai.
Dan tahun ini pun itu langsung dikerjakan. Jadi saya terima kasih tadi kepada Pak Ali Yahya secara objektif menyampaikan bahwa banyak yang sudah berjalan, banyak yang sudah dibangun, tapi masih ada, Tentu. ya. Dan biasanya ya tidak ada kata puas. Dan bagi pemerintah maupun DPRD ya tidak boleh puas juga bahwa Ya. fakta di lapangan angka kemiskinan kita masih tinggi, ya. Kemudian disparitas pembangunan antara selatan dan utara masih terjadi. Tapi ya optimisme yang disampaikan oleh tokoh pendiri Banten ini ya menjadi motivasi kita juga untuk mengawal pemerintah ini bagaimana kita bisa sesuai dengan tujuan kita itu bisa mensejahterakan rakyat Banten. Amin. Sesuai dengan visi misinya, Ya. Banten mandiri, berdaya saing, berakhlak karimah, begitu ya Pak Ya. Ketua ya. Baik, kita akan lanjut, nanti pertanyaannya masih sama kepada Pak Sekda terkait dengan tanggapan dan juga statement barangkali perkembangan dan juga pertumbuhan Provinsi Banten di kira-kira 5 tahun terakhir ini seperti apa menurut Pak Sekda. Namun kita jeda dulu ya Pak, kita nanti akan lanjutkan kembali. Pemirsa tetap bersama kami dalam Refleksi Banten ke-21 tahun.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Refleksi Banten ke-21 tahun bersama Sultan TV dan juga 3 narasumber kita. Ada Pak Ali, Ketua Umum KB Bakor Banten, ada Pak Andra Soni, Ketua DPR Provinsi Banten, dan juga Pak Muhtarom, PLT Sekda Provinsi Banten. Saya mau ke Pak Sekda tadi ya, sempat terjeda pariwara begitu ya. Ini pertanyaannya masih sama Pak, menurut Pak Sekda sendiri seperti apa pertumbuhan dan perkembangan Provinsi Banten, khususnya kalau kita zoom di 5 tahun terakhir ini Pak, silakan. Baik, makasih Mbak Dia atas pertanyaannya. Yang pertama tentunya ketika kita melihat kemajuan di periode kepemimpinan gubernur wakil gubernur 5 tahun terakhir, kita bisa lihat pertama dari capaian visi misi di mana itu merupakan amanat RPJMD. Kita tahu ada 5 misi. Yang pertama terkait tata kelola, kemudian ada peningkatan akses pelayanan pendidikan, kemudian juga kesehatan, terus infrastruktur dan ekonomi. Masing-masing misi itu bisa kita cek bagaimana kemarin disampaikan di dalam rapat paripurna dalam rangka HUT Banten ke-21. Sebagai contoh misalnya di tata kelola. Tata kelola kita udah sangat banyak kemajuan. Tata kelola itu kan isinya terkait dengan pengawasan, kemudian pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi. Nah, di situ salah satu misalnya yang terkait keuangan itu udah alhamdulillah kita 5 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Ini opini tertinggi yang diberikan atas pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah salah satu sisi kemajuan dari tata kelola. Kemudian juga dari aspek pengawasan. Nah, kita di dalam pengawasan itu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur selalu menekankan agar bersinergi dengan DPRD, kemudian juga dengan aparat pengawasan yang lain dan sebagainya. Nah, kita menggandeng di situ ada dengan KPK, kemudian juga peningkatan dengan Satgas BPKP, itu dalam rangka untuk mengawal proses pembangunan, khususnya pengelolaan APBD, mulai dari aspek perencanaan, kemudian juga penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Nah, di situ ada komitmen yang kuat agar kita bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian pula reformasi birokrasi, ya saya kira itu sama. Itu dari satu aspek. Kemudian di aspek infrastruktur misalnya, itu bisa kita lihat. Dari target 762 km posisi jalan mantap, itu kan bersisa hanya tinggal 14 kilo. Harusnya memang udah selesai kemarin di 2020, tapi karena ada refocusing, itu tertunda. Nah, ini akan pasti dituntaskan. Artinya capaian-capaian yang tertuang di dalam target RPJMD, insya Allah bisa kita wujudkan. Meskipun mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin masih tersisa gitu ya. Nah, terus di kesehatan, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, ini yang luar biasa, pembangunan rumah sakit 8 lantai. Itu adalah menjadi rumah sakit rujukan regional ya, rujukan, dan juga rumah sakit pendidikan. Nah, di situ insya Allah di akhir tahun ini itu akan tuntas. Harusnya memang kemarin juga kalau tidak ada sumber pendanaan yang udah kita siapkan, katakanlah mulus, itu bisa lebih cepat. Belum lagi nanti sport center, kemudian pembangunan Banten lama dan sebagainya. Itu memang banyak. Terus di bidang pendidikan juga sama. Pak Gubernur ingin menuntaskan pembangunan ruang kelas baru, kemudian juga unit sekolah baru, dan juga pendidikan gratis terhadap yang negeri, itu terus dilakukan gitu. Dan terus berproses dan berprogres. Nah, kemudian di bidang ekonomi juga sama. Di bidang ekonomi, ini kalau kita lihat dari angka statistik dari pertumbuhan ekonomi kita itu di 5 tahun terakhir itu selalu berada di atas nasional. Kecuali kemarin yang 2020 kita memang negatif 3, di bawah 0 ya. 3, sekian persen, itu lebih tinggi, lebih dalam dibanding pusat. Tapi sekarang udah langsung tinggi lagi, 8,95 di triwulan 2. Itu melebihi dari rata-rata nasional. Nah, kalau kita mengecek dari keberhasilan dari aspek-aspek tadi, ya alhamdulillah sangat nyata kemajuannya, perbedaannya dan sebagainya. Kemudian dari sisi indikator makro, tadi salah satunya ekonomi gitu ya. Ekonomi kita itu di 5 tahun terakhir, kecuali tadi ada yang pandemi, itu kita selalu berada di atas nasional. Jadi indikator makro itu ada
pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada IPM, ada kemiskinan, kemudian ada pengangguran, ada Gini rasio, juga ada inflasi. Nah, yang pengangguran ini memang kita akui ini berada di atas nasional. Tapi selebihnya kita lebih bagus gitu. Kalau yang pengangguran kita lebih ada di bawah gitu. Nah, bahkan kita di 2019 itu satu-satunya provinsi yang jumlah capaian indikator makronya terbanyak di Jawa itu Provinsi Banten. Kita 4 capaian indikator makro itu berada di atas nasional. Sementara provinsi lain yang di Jawa seperti misalnya DKI, Jogja dan sebagainya itu enggak 4 gitu. Mungkin ada yang 3, ada yang 2. Nah, kita terbanyak dan kita mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri atas capaian itu. Jadi ada di kanal di grafiknya itu kelihatan kita yang terbanyak. Nah, itu indikator makro dari aspek ekonomi. Kemudian juga dari IPM. IPM kita itu relatif cukup bagus. Dari angka di 2017 kita 71 sekian, sekarang kan kita sudah 72,45. Kemarin pandemi kita tetap meningkat dibanding 2019. 2020 kita tetap meningkat, hanya memang peningkatannya sedikit gitu ya. Tapi masih tetap meningkat. Nah, itu kan menandakan bahwa pembangunan SDM di Provinsi Banten yang di dalamnya rata-rata ramah sekolah, angka harapan hidup, kemampuan daya beli itu adalah cukup bagus. Kemiskinan pun sama. Kita pernah kemiskinan itu di 2019 menekan sampai angka di bawah 5%. Jadi 4,98. Jadi dibanding nasional kan jauh. Nasional kan angka 9. Nah, ini kemarin memang ada ada hubungan langsung ketika terjadi pandemi, sektor ekonomi juga relatif terhambat, akhirnya memang kemiskinan meningkat, pengangguran juga meningkat, itu kita sampai di angka 6%. Tapi sekarang udah mulai turun lagi. Udah mulai turun lagi karena ada terobosan-terobosan yang kita digagas oleh eksekutif bersama DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti dalam beberapa kegiatan, dan ini insya Allah akan ini terus. Terus Gini rasio di 2017 itu ketimpangan pendapatan itu di angka 0,39. Itu hampir 4%, hampir 0,4, hampir sempurna. Nah, kemudian bergerak terus turun-turun, kita sekarang di angka 0,365. Dan kita pernah mencapai 0,361. Nah, ini artinya ketimpangan pendapatan masyarakat ini juga relatif bisa kita jaga. Inflasi juga demikian. Itu kalau dari 2 aspek itu kalau kita lihat memang udah bisa terlihat bagaimana kemajuan Banten dalam 5 tahun terakhir ini. Oke, meskipun memang ada terjangan pandemi tadi ya di tahun 2020, tapi kemudian dan terus berlanjut 2021. Namun Provinsi Banten bisa kembali cepat begitu ya untuk melakukan antisipasi dan juga kita memaksimalkan untuk bisa kembali bangkit dari katakanlah pandemi tadi. Oke. Terima kasih Pak Sekda. Saya sebelum ke Pak Ali mau ke Pak Ketua kembali ke Pak Andra. Seperti apa nih Pak tadi dari sekian capaian-capaian yang sudah dijabarkan oleh Pak Sekda, Pak Ali juga tadi sebelumnya dan juga Pak Ketua sendiri. Namun juga tadi ada beberapa kelemahan juga yang mungkin belum tercapai. Ditambah mungkin ada refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Bagaimana kemudian DPRD dalam hal ini untuk kemudian tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tetap sehat, namun juga ini bisa menangani pandemi COVID-19. Iya. Gantian saya yang buka masker ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, termasuk oleh Pak Ali, ya fungsi DPRD sebenarnya salah satu adalah pengawasan. Jadi kalau bicara indikator-indikator, betul, beberapa indikator itu ada 4 indikator kita di atas rata-rata nasional. Tapi saya jadi ingat zaman sekolah, kalau seandainya ditanya ke peringkat berapa kita gitu kan, peringkat sekian dari sekian gitu kan. Jadi itu adalah alat ukur daripada eksekutif. Tapi kalau alat ukur dari DPRD adalah bagaimana saat kita melaksanakan reses, masyarakat menyampaikan aspirasinya, keluhannya dan lain-lain, ya kami masih menganggap bahwa masih banyak PR, ya. Bagaimana PR terutama terkait dengan ekonomi. Makanya saya sepakat dengan tema HUT Banten tahun ini, yaitu Banten Sehat, Ekonomi Kuat.
Jadi ada semangat optimis bahwa urusan yang namanya COVID kita urus, ya, tapi yang namanya urusan pembangunan tetap jalan. Jadi nggak menomorduakan pembangunan, tapi penanganan COVID tetap dilaksanakan. Nah, sebagai fungsi legislasi dan pengawasan yang ada di DPRD plus budgeting, ya kita selalu berkoordinasi dalam proses pembahasan anggaran. Itu memang agak keras gitu, karena memang kita memperjuangkan aspirasi yang di lapangan di masyarakat. Nah, kemudian indikator-indikator tadi adalah sebagai dasar penyusunan terkait dengan RKPD, Pak, ya, terkait dengan program-program yang ke depan. Banyak terobosan yang dilakukan, tapi tentu mengharapkan semua orang puas itu tidak mungkin, ya, karena kepuasan itu tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, ya saya sekali lagi sebagai Ketua DPRD mendorong kepada pemerintah Provinsi Banten untuk terus kreatif dan kemudian inovatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Oke, artinya kalau ditanya cukup optimis atau tidak dengan tema yang termaktub dalam HUT Banten ke-21? Saya optimis, ya, saya optimis indikator-indikator yang disampaikan tadi itu betul adanya, karena itu jadi dasar. Jadi dasar, sehingga kalau optimis otomatis kan kita juga semangat juga membangunnya. Salah satu contoh adalah mungkin orang bertanya, kenapa sih sport center dilaksanakan? Kenapa sih rumah sakit 8 lantai dilaksanakan? Ya, DPRD melihatnya begini, bahwa itu amanat. Ya, kita jangan bicara setelah pandemi. Sebelum pandemi itu direncanakan. Seperti Pak Ali Yahya bilang tadi, ditunda boleh, tapi dibatalkan jangan. Ya, itu sudah direncanakan. Dan kita bicara dengan eksekutif, mampu nggak dilaksanakan? Mampu. Melanggar atau tidak? Silahkan lakukan legal opinion dan lain-lain. Nah, setelah itu terpenuhi, ya DPRD punya hak budgeting mendorong itu terlaksana. Karena capaian-capaian itu pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, dengan budgeting yang ada juga ini cukup optimis ya, Pak? Dan keyakinannya TAPD dalam hal ini eksekutif, maksud saya eksekutif dalam hal ini TPD disampaikan bahwa mereka punya keyakinan. Ya, dan kemudian itu dibahas bersama-sama dalam keadaan akal sehat, ya, pasti membahasnya. Dan sudah dievaluasi juga perubahannya oleh Kemendagri. Ya, semua sudah terpenuhi standar-standar perencanaan atau penyusunan anggaran. Oke, baik. Terima kasih Pak Andra. Saya mau kembali ke Pak Ali. Pak Ali, tadi sempat disinggung di segmen sebelumnya bahwa Pak Ali ingin mengembalikan kejayaan Provinsi Banten, ya. Mungkin dalam bentuk lain, tidak kembali ke kesultanan berarti, ya Pak Ali, ya. Tapi kalau kita tanya apakah kemudian sesuai tidak sih di 21 tahun usia Banten saat ini sudah sesuai belum dengan cita-cita pembentukannya? Kalau persis ya tidak. Oke. Tapi saya mengatakan tadi, kembali kejayaan Banten itu bukan seperti yang zaman dulu. Tidak bisa zaman kembali ke yang kesultanan. sekarang. Oke. Nah, sekarang itu misalnya tadi saya gambarkan, bendungan Tasikardi ya cuman arealnya segitu. Tapi dia bisa mengcover seluruhnya sehingga kemudian dia jadi ikon Provinsi Banten. Nah, ini kemudian diganti dalam bentuk Sindang Heula maupun Karian. Gitu. Nah, di situ lalu kemudian kita menginginkan untuk juga menumbuhkan sektor pariwisata. Jadi kenapa bendungan itu waktu itu Tasikardi itu menarik, karena ada sektor pariwisata dan sekaligus ada UMKM-nya. Jadi di sini kan di Banten ini kan banyak home industry, banyak kerajinan segala macam. Ya, disitulah ininya. Itu yang menarik. Nah, ini juga harus jadi disinergikan. Ya, saya ingin mengatakan ini disinergikan. Itulah kemudian kenapa saya menginginkan agar core bisnisnya itu pertanian sama kelautan. Ya, dalam rancangan undang-undang yang kita bentuk itu keinginan Banten setelah Provinsi Banten jadi lalu bercita-citanya mengembalikan kayak itu dengan ditopang oleh dua kekuatan itu. Jadi core bisnis pertanian sama kelautan. Saat ini seperti apa? Sudah kelautan dan pertanian? Belum, masih parsial. Nah, saya katakan contoh misalnya. Sangat naif, ya bukan kita ngasih prestasi. Kita apresiasi dengan peringkat ketiga produksi padi. Tapi kenapa kalah dengan Lampung? Lampung itu istilahnya areal kita ini cukup luas. Dan mestinya kita lebih unggul gitu. Ini contoh kecil. Kenapa? Kita belum menetapkan core bisnis di sektor pertanian. Saat ini apa yang Pak Ali lihat core bisnisnya? Ada harapan ke arah itu. Misalnya seperti yang saya pernah kemukakan, ada keinginan pemerintah provinsi bersama DPRD untuk membangkitkan salah satunya bentuknya itu jengkol sama kopi. Cuman sampai sekarang misalnya yang kemudian kopinya nama kopi WH itu sampai sejauh mana? Di backup nggak oleh Perda, kan gitu. Jengkol juga begitu. Bahkan kita harapkan dimasyarakatkan. Kan sekarang kan gampang itu di pot-pot bunga itu jengkol kemudian
duren aja bisa tumbuh di depan rumah, itu dimasyarakatkan. Artinya bahwa harapan ini bisa akan tercapai kalau kita memang menetapkan itu dengan jelas. Kalau bisnisnya itu, ya saya inginkan pertanian, karena areal Banten ini kan luas, pertanian sama. Ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks tata ruang ini harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD dan masyarakat. Oke. Katakanlah misalnya 60% itu untuk budidaya ya. Tapi yang 40% untuk lindung. Jadi yang kita jaga itu untuk persapan 40% misalnya, ya 60% itu. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa kita bukan ini, kelebihan air lah istilahnya kan gitu. Artinya itu udah cukup untuk pertanian kita, berapa aja itu udah bisa terpenuhi dengan 2 bendungan ini luar biasa. Ini bukan main-main loh ini. Sinangheula sama Kerian ini. Ini untuk wilayah Banten, bahkan untuk tetangga-tetangga mungkin bisa ya ke Jakarta kalau umpamanya ini bisa gitu. Karian sama itu, dan ke Bogor, Jawa Barat itu bisa. Itu artinya ini sudah cukup, tinggal bagaimana menetapkan ini, memanfaatkan sedemikian rupa. Yang kedua, ada beberapa hal yang masih belum diambil. Saya apresiasi ya, dalam tahun 2020 tadi Pak Sekda mengatakan dalam konteks itu agak penurunan, sekian 0% kan itu. Tapi saya mengatakan ini ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Contoh, ada kiat. Nah ini saya agak salut saya bilang ini sama gubernur, sama artinya pemerintah daerah bersama DPRD. Orang bayar pajak motor, kendaraan, itu kan segan kalau dapat denda. Dikeluarin Pergub 32. Orang berebut, yang asalnya bayar 1 juta misalnya, dia juga bayar 300.000, berebut tuh bayar pajak. Itulah kemudian naik pendapatannya. Itu kemudian mengindikasi 2020 dari 6,1 triliun, 5,87 triliun, 96%,2. Itu capaian luar biasa itu. Itu harus ada kiat-kiat artinya itu. Itu dalam konteks salah satu ya sektor. Kenapa? Di daerah itu salah satu sumber pendapatan daerah itu adalah dari pajak daerah itu dari motor itu. Pajak kendaraan bermotor di semua daerah, termasuk Jakarta. Nah di Banten gitu, tapi keberanian melakukan terobosan itu, ini kan terobosan. Nah, yang kedua yang belum dilakukan, saya dari dulu saya mengatakan Soekarno-Hatta itu, ya, itu wilayahnya Banten. Ya. Kalau kita pakai otonomi daerah itu miliknya Banten. Tapi kita nggak boleh ngambil itu, karena itu punya pemerintah pusat lewat BUMN. Karena BUMN harus store ke negara. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita minta bagi hasil, ngerti nggak? Nah, untuk menetapkan bagi hasil itu harus dilakukan aturan. Itulah kemudian silaturahmi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini bagaimana nih, gue mau dapat nggak ini? Masa gue gak dapat cuma dikasih sekian doang kan itu. Misalnya sudah ada belum Pak lobby-lobby ke situ? Nah saya tidak tahu, ini kan ada pemerintah daerah sama DPRD. Tapi ini pekerjaan rumah ini. Ini pekerjaan rumah loh ya. Yang kedua, dari sektor kelautan dan perikanan. Makanya kenapa saya tadi dorong itu, salah satu pelabuhan. Itu kekayaan alam di Banten, urusan ikan, luar biasa. Nah, bahkan ada perencanaan yang saya dapat informasi dari salah satu orang, dari salah satu tokoh ya yang duduk di pemerintahan, di selatan itu akan dibangun pelabuhan besar, bukan hanya Banjarnegara. Artinya bahwa itu untuk menangkap kekayaan alam yang ada di Banten, terutama wilayah Laut Selatan. Nah ini saya kira kalau di sambutan Pak Gubernur, saya melihat ada 13 proyek strategis pusat ya yang akan diturunkan ke Banten. Ini juga harus diantisipasi. Ini uangnya nggak sedikit loh, ini besar. Dan pemerintah harus itu. Maka saya menginginkan, waktu kemarin itu saya mengusulkan, coba tata ruang wilayahnya dikaji kembali. Artinya perlu untuk menopang hal-hal yang semacam ini. Termasuk juga dalam konteks pengembangan daerah yang direncanakan ada kota satelit Maja itu.
Oke, terima kasih. Baik Pak Ali, nanti izin dijawab oleh Pak Sekda dan Pak Ketua DPRD ya terkait dengan catatan yang banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali, beberapa poin-poin yang mungkin belum dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Nanti kita akan lanjutkan dan nanti kita juga akan lihat seperti apa pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Sultan TV yang sudah mampir ya di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Refleksi 21 tahun Provinsi Banten. Ya, pemirsa Sultan TV, bangkit dari pandemi mewujudkan masyarakat sejahtera atau Banten Banten sehat, ekonomi kuat begitu ya. Ini adalah spirit yang termaktub dalam momentum HUT Banten ke-21 tahun. Ini sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini bersama Sultan TV, Refleksi Banten ke-21. Saya mau ke Pak Sekda terlebih dahulu ya Pak. Tadi ada beberapa catatan yang kemudian disampaikan oleh Pak Ali terkait dengan core bisnis salah satunya dan juga hal yang belum dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Silakan Pak Sekda, tanggapannya. Baik, terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Yahya terkait ingin mengedepankan atau memajukan sektor pertanian, sebetulnya ini memang sangat sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur dan juga bersama DPRD. Artinya apa? Lebih-lebih di era pandemi kemarin, kita sebetulnya ketika kita ingin bertahan hidup, itu yang paling aman memang ketika supaya pertanian itu cukup. Nah, itu yang makanya kebijakan kita juga mengarah ke sana. Kita berdasarkan tata ruang, ruas ruang darat itu sekitar 1 juta hektar. 200.000 hektarnya itu adalah terkait dengan kawasan lindung. Nah, 800-nya ini, 800.000 itu kawasan budidaya. Nah, 800.000 hektar ini terbagi-bagi. Ada kawasan industri, itu sekitar 53.000 hektar. Kemudian kawasan perumahan, perdagangan, jasa, 250. Kemudian kawasan pertanian perkebunan, itu dia menempati posisi 400.000 hektar. Separuhnya. Jadi separuh kawasan budidaya itu ditempati oleh perkebunan, pertanian, kebunan rakyat gitu ya. Dan pertanian, kehutanan. Tapi kontribusinya terhadap PDRB kita itu setahun itu di atas 600 triliun. Itu hanya sekitar 6%. Berarti kan kecil. Kan mestinya kalau setengah nih, kalau logika hitungannya, berarti kan separuhnya. Nah, selama ini memang yang terbesar kontribusi PDRB itu masih di sektor industri, kawasan industri. Kita 30%. Perdagangan sekitar, perdagangan jasa sekitar 15%, jasa dan yang lainnya segala macam seperti itu. Nah, artinya apa? Potensi untuk mengembangkan sektor pertanian, utamanya tadi misalnya padi, kemudian juga nanti ada perikanan, ada perkebunan, jengkol dan sebagainya. Ini memang suatu yang harus dikembangkan ke depan. Karena wilayah kita kan karakteristik wilayahnya itu berbeda antara selatan dengan utara gitu kan. Dan tidak bisa dipaksakan yang di selatan ini misalnya diubah menjadi industri misalnya. Kan nggak bisa, nggak sesuai dengan ininya. Makanya pengembangannya di situ. Jadi betul, jadi peluang-peluang kita untuk mengembangkan itu sangat besar gitu ya.
Dan kemarin di pandemi ini satu-satunya sektor yang bukan satu-satunya, karena ada sektor juga komunikasi yang dia tidak terkontraksi pertumbuhan ekonominya itu pertanian, dan memang meningkat. Tapi yang industri kan tahu sendiri udah terjun bebas itu kan, perdagangan juga begitu kan, tutup segala macam jasa. Nah itu makanya memang ke depan perlu dikembangkan. Cuman memang kita rencananya itu massal gitu, jadi harus banyak. Jengkol misalnya itu harus besar, supaya itu kan pemanfaatannya luar biasa. Jengkol diekspor ke luar negeri buat untuk apa sekali itu katanya, buat cantikan atau apalah, di samping dimakan gitu ya. Nah kita ini memang perlu gitu. Terus padi kita nomor 3 itu, padahal kita memang punya potensi untuk bisa nomor 1 gitu kan. Terus belum lagi ikan, kebutuhan ikan kita setahun tuh 500.000 ton, tapi yang tercatat di neraca pangan kita itu separohnya. Makanya pengembangan pelabuhan juga ke depan menjadi suatu hal yang harus diprioritaskan. Kalau enggak nanti ya banyak pelabuhan-pelabuhan kita yang belum optimal berfungsi, sehingga nanti tetap ada penangkapan ikan dari kapal-kapal besar yang bukan wilayah kita, ambil ke sana, kita nanti makan di sana. Padi juga kan begitu. Makanya kehadiran ABM ya, industri agro itu nanti dalam rangka juga memutus mata rantai itu. Karena potensi kita besar. Nanti tinggal kita kelola gitu, kita kelola dengan baik. Terus terakhir, kemarin tuh sebelum pandemi, kita kan memang ingin menjadikan produksi pertanian ini menjadi produksi yang nomor 1 gitu ya. Itu kan dia nggak berdiri sendiri pertanian itu. Lahan ada, oke, ini ada masyarakatnya, ada yang nanam. Tapi ada infrastruktur lain yang turut mendukung. Misalnya pengairannya seperti apa, gitu kan, jalan-jalan distribusinya seperti apa. Nah itu juga sama, satu kesatuan yang kita kembangkan. Ada sekitar 23 daerah irigasi yang itu memang menjadi penyuplai air untuk pertanian, terutama lahan-lahan yang memang tidak setiap saat ada air itu ya. Di samping tadi ada 2 waduk yang itu sudah berfungsi, Waduk Sindangla sama Waduk Karian. Waduk Karian pemanfaatannya selain nanti untuk pemenuhan air minum, dia adalah dalam rangka untuk pengairan sama, jadi nanti teraliri. Waduk Karian itu kan nanti ada sisi timurnya itu untuk memenuhi suplai air untuk di Jakarta, sama Bogor, Tangerang itu Pak, itu udah dari sana, itu udah diadakan nanti oleh pusat ya, KPBU. Nah yang baratnya nanti oleh kita. Sindangla pun begitu. Jadi air kita udah ya sangat cukup, tinggal bagaimana kita kelola dengan baik sehingga nanti bisa terbagi dengan bagus, mana untuk kebutuhan masyarakat untuk air minum, air bersih, mana untuk pertanian, mana untuk peternakan dan sebagainya. Ini tuh. Terima kasih. Oke, baik, ini sudah menuju ke arah sana, core bisnis pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain begitu ya Pak Sekda ya. Di tengah mungkin membangun infrastrukturnya tadi, perairan dan juga infrastruktur jalan ya. Sebelum kita ke pertanyaan audiens, Pak Ketua mungkin ada tanggapan dan juga mungkin apa ini yang disampaikan Pak Ali tadi betul, artinya bahwa inovasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat itu salah satunya adalah pertanian tadi. Jadi tingkat pengangguran kita tinggi ya salah satunya mungkin petani itu tidak tercatat sebagai pekerjaan mungkin kan. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi itu saya sepakat sekali, makanya DPRD sangat mendukung saat didirikannya PT Agroindustri itu ya, Banten. Nah, namun memang sudah berjalan hampir 2 tahun ya, saya belum lihat ya inovasi yang dilakukan, sehingga ya kita akan dorong terus gitu. Jadi kita akan dorong terus sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jadi ya untuk berdirinya sudah kita bantu, sudah kita support ya. Kemudian modalnya juga sudah kita support. Tinggal bagaimana antara niat dengan pelaksanaan itu bisa linear, sehingga hasilnya nanti bisa benar-benar membantu masyarakat memulihkan ekonomi. Karena tadi disampaikan puja-puji kepada pertanian, tapi kita harus betul-betul konsentrasi kepada pertanian, dan kita harus mendorong anggaran juga dimaksimalkan ke sana, pertanian dimaksimalkan ke sana, karena infrastruktur sudah disampaikan tadi, infrastruktur sudah tinggal 14 kilo lagi. Jadi ya ke depan ini bukan infrastruktur lagi yang menjadi ini kita, pertumbuhan ekonominya harus kita tingkatkan. Selesai itu.
Oke, baik. Ya, bagaimana kita akan membacakan satu pertanyaan terlebih dahulu dari pemirsa Sultan TV yang sudah bergabung dengan kita. Tadi ada pertanyaan terkait dengan aturan khusus ya, terkait dengan investor dan juga pelaku UMKM. Ini siapa yang mau jawab, Pak Sekda? Pak Ketua Pemerintah, silakan Pak Sekda. Ya. Baik, terkait dengan kemudahan berinvestasi di Provinsi Banten, tentunya memang kita di dalam misi kita, salah satu misi kita juga program prioritas kita itu meningkatkan daya saing daerah. Karena ada daya saing daerah, ketika dia meningkat, maka ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di kita itu akan tinggi. Nah, di kita memang ada 13 proyek strategis nasional, 5 diantaranya jalan tol, belum lagi ditambah proyek-proyek yang tidak masuk kategori strategis nasional, tapi dia masuk di dalam APBN. Nah, itu di wilayah Tangerang itu banyak, Teluk Naga, itu pun sama. Ini akan mempermudah jalur distribusi, transportasi, dan sebagainya. Sehingga ini kan bagian penting dari pengusaha ketika dia melakukan investasi di kita. Terus yang kedua, di kita kawasan industri itu udah tertata. Jadi ditetapkan di kawasan industri itu ada 53.000 hektar, itu masih banyak yang kosong gitu. Artinya belum semua. Nah, ini ketertarikan orang juga karena di sini udah akses jalannya juga bagus, jalan tol ini udah deket, pelabuhan juga deket, sehingga ini menjadi ketertarikan investor untuk bisa masuk. Jadi itu bagian dari kemudahan-kemudahan yang berupa fasilitas yang memang infrastruktur yang memang udah disiapkan untuk di Provinsi Banten, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh kita. Nah, ini terbukti bahwa di 2020 ya, itu nilai investasi kita, nilai investasi yang masuk ke Provinsi Banten itu 61 triliun. Ini capaian yang luar biasa, kita terbesar keempat. Nah, di semester 1 sekarang ini udah mencapai 32 triliun lebih. Nah, itu artinya kan minat orang untuk berinvestasi di kita itu nggak surut, makin tinggi. Apalagi nanti ada tadi fungsi waduk Karian maupun Sindang Hela sudah termanfaatkan dengan baik. Ini akan semakin memudahkan. Terus tol Serang Panimbang juga sama nanti kan, itu akan memudahkan untuk konektivitas jalur utara dengan selatan. Nah, kemarin kita dengan DPRD, alhamdulillah disepakati, kita akan membuat jalan untuk exit tol yang Boruci Kesal. Itu nanti akan semakin memperpendek jarak gitu kan, makin mempermudah orang keluar itu nanti ke sini sebagainya. Nah, itu nanti kan secara langsung maupun tidak langsung nanti akan ada pertumbuhan ekonomi baru di situ. Nah, itu yang ke depan insya Allah seperti itu. Kemudian kemudahan lainnya kalau terkait dengan skala ekonomi besar kan tentunya kemudahan untuk berinvestasi dari pusat. Kita ada pakai sistem itu yang dari pusat, WSS. Nah, kemudian yang dari kita sendiri, kebijakan-kebijakan itu juga memang mengarah untuk peningkatan perekonomian. Seperti tadi Pak Ali sampaikan, ketika diambil kebijakan untuk menghapus denda, itu kan punya mutra efek meningkat. Nah, itu kan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi seperti ini, agar mereka juga tetap bisa melaksanakan kewajibannya tanpa harus juga menjadi beban yang berat gitu. Belum kebijakan-kebijakan lain terkait perbankan dan sebagainya yang itu memang menjadi domain pemerintah pusat. Sebatas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ya, tentunya dengan DPRD itu dibahas, itu pasti diambil kebijakan dalam rangka memudahkan untuk orang berinvestasi dan meningkatkan perekonomian. Ya. Terima kasih banyak Pak Sekda, Pak Ketua DPRD, dan juga Pak Ali selaku Ketua Umum KB Bakor Banten. Ini sebetulnya waktunya belum cukup ya untuk membahas semuanya, namun kita terbatas waktu, ini tidak terasa sudah 60 menit gitu kita menemani pemirsa Sultan TV, dan mohon maaf juga pemirsa kita tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan mungkin terlebih dahulu dari Pak Sekda, kemudian diikuti Pak Ketua DPRD dan juga Pak Ali terakhir. Silakan Pak. Baik, di closing ini barangkali saya ingin menyampaikan, pertama saya ucapkan terima kasih ya atas sinergitas dari pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dengan DPRD
khususnya terkait dengan di tengah-tengah kita harus mempercepat perubahan APBD, kemudian juga penganggaran dan sebagainya, itu disupport habis-habisan gitu ya. Artinya masyarakat harus segera terlayani, seperti kemarin refocusing misalnya, sementara kita juga harus melakukan perubahan anggaran. Nah, DPRD mensupport habis-habisan dan diapresiasi itu ya oleh Pak Gubernur, dan kita melakukan pembahasan benar-benar untuk mana nih benar kita pilih. Kita ada koridor-koridor ketentuannya, rujukan dan sebagainya, mengacu kepada kebijakan-kebijakan dalam RPJMD. Nah itu. Terus juga masyarakat juga sama mensupport kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur maupun bersama Dewan untuk sama-sama dalam rangka untuk kemajuan masyarakat Banten. Kedepannya kita memang, saya berharap gitu ya, kami di eksekutif berharap untuk sinergi ini, koordinasi ini terus ditingkatkan. Karena kita memang ya nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Jadi memang kita secara bersama, ada eksekutif, legislatif, unsur masyarakat, dunia usaha dan sebagainya. Kalau kita lakukan secara bersama dengan baik, terkoordinasi, rapi dan sebagainya, insya Allah tadi yang menjadi harapan para pendiri Banten dan sebagainya, cita-cita besar untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Banten, yang itu menjadi tugas bersama, itu insya Allah bisa terwujud dengan baik. Mungkin itu aja, saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhtaram, Pak Sekda. Saya lanjutkan ke Pak Ketua DPRD, silakan Pak Andra. Ya, singkat saja ya, karena mau selesai juga. Jadi 21 tahun itu bukanlah usia yang dewasa sebenarnya untuk sebuah daerah otonomi baru, tapi juga kita harus melihat bahwa sejak berdirinya Provinsi Banten, kemajuan itu nyata. Ya, kita tidak boleh menganggap bahwa tidak ada kemajuan dan harus kita akui. Tapi kita juga harus jujur juga mengakui masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita jadikan PR bersama. Jadi yang bisa saya sampaikan refleksi 21 tahun Banten adalah bagaimana kita terus berkoordinasi, terus berkomunikasi, takomuni solusi gitu ya. Jadi kita sering berkumpul, ngobrol, kemudian mencarikan solusi. Jadi jangan alergi dengan kritik, siapapun pemimpinnya, pembangunan Provinsi Banten harus berkesinambungan. Saya rasa itu aja. Cukup Pak Ketua? Baik, terima kasih banyak Pak Andra Soni. Terakhir Pak Ali, silakan apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Yang pertama saya closing statementnya adalah pertahankan kerjasama DPRD sama pemerintah, sama ya pemerintah daerah, itu DPRD sama gubernur dan wakil gubernur beserta jajarannya, untuk pertama adalah dalam konteks penanganan pandemi ini fundamental kesehatan harus tetap dipertahankan. Tadi sudah dilakukan beberapa langkah, misalnya ada rumah sakit ini segala macam. Terus yang kedua adalah penanganan terhadap bantuan ya, bantuan itu harus dilakukan. Bukan hanya vaksin, artinya kalau vaksin itu kan memang target dari pemerintah yang memang sudah dilakukan oleh bukan hanya di Banten tapi di seluruh Indonesia. Nah yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ada pekerjaan rumah buat pemerintah bersama DPRD, itu adalah mempertegas status Kota Serang itu sebagai ibu kota provinsi. Karena dalam Undang-Undang 23 itu hanya tercantum Serang. Karena waktu saya membuat undang-undang itu, Kota Serang belum lahir. Nah ini harus dipertegas melalui peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, dan Undang-Undang 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang. Jadi dengan mengacu itu maka luar, supaya mempertegas. Kenapa? Kota Serangnya ini jadi Banten ini maju provinsi, tapi Kota Serangnya ibu kotanya ini tertinggal. Kenapa? Karena statusnya belum jelas. Kalau dia statusnya provinsi, itu dari pemerintah pusat diberikan uang banyak. Itu ada konsekuensinya dari itunya. Dari penetapan kota itu sebagai ibu kota sebuah provinsi, itu ada konsekuensi anggaran pusatnya akan mengucur. Sekarang ini, maka wajar kalau umpamanya di Kota Serang banyak ya infrastruktur yang rusak. Ya mereka nggak punya uang. Jadi mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat, lewat DAU, lewat DAK, dan bantuan dari provinsi. Gitu. Tapi ininya nggak ada. Jadi akhirnya kemudian efek dominonya untuk meningkatkan masyarakat di Kota Serang sendiri ya belum bisa berkembang. Siap. Saya kira itu. Cukup, Terima kasih. ya.
Baik, terima kasih banyak. Sebetulnya belum cukup ya Pak Ali ya. Oke, namun kita terbatas waktu sekali lagi. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ali yang sudah membersamai, dan juga Pak Andrasoni sudah membersamai, Pak Sekda juga sudah membersamai kita. Semoga dalam pembahasan refleksi Banten ke-21 tahun bangkit dari pandemi wujudkan masyarakat sejahtera. Tadi sudah disebutkan kita optimis karena pertumbuhan Provinsi Banten juga ini menunjukkan angka yang signifikan. Herd immunity juga ini tercapai dengan baik, vaksinasi dan lain-lain juga ini dilakukan, dan juga kreatif inovatif juga ini terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa Sultan TV, dan sekali lagi selamat ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 tahun. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.